Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Rizky Mutia Sufenti akan mempresentasikan proposal skripsi untuk mata kuliah seminar. Jadi judul yang saya angkat dalam proposal saya kali ini itu adalah analisis kemampuan literasi bahasa Indonesia menggunakan media konkret pada siswa kelas 3 SDN Sapit. Nah, jadi dalam pembahasan kali ini di sini ada tinjauan pustaka, yaitu ada landasan teorinya. Nah, di dalam landasan teori ini saya membahas tentang kemampuan literasi bahasa Indonesia. Jadi, di sini ada pengertian kemampuan literasi bahasa Indonesia. Kemampuan literasi itu pada umumnya merupakan kemampuan nyata yang dimiliki oleh seseorang individu dalam membaca dan menulis. Nah, kemampuan literasi ini didapatkan dari proses belajar seseorang secara otentik, holistik, dan bertujuan selama hidupnya. Jadi, salah satu tujuan pembelajaran literasi menurut Oxford 2009 adalah membantu siswa dalam memahami dan menemukan strategi yang efektif dalam hal kemampuan membaca dan menulis, termasuk di dalamnya kemampuan menginterpretasi makna teks yang kompleks dalam struktur tata bahasa dan sintaksis. Kemudian, di sini juga ada jenis-jenis kemampuan literasi bahasa Indonesia. Nah, dalam literasi bahasa Indonesia, di sini saya membahas dua jenis, yaitu kemampuan membaca dan kemampuan menulis. Di sini yang pertama ada kemampuan membaca. Nah, untuk kemampuan membaca di sini sendiri dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap timbulnya kesadaran terhadap tulisan. Jadi pada tahap ini anak itu sudah mulai belajar menggunakan buku dan menyadari bahwa buku itu penting, melihat-lihat dan membalik-balik buku. Kadang-kadang anak juga membawa buku kemana-mana tempat kesenangannya. Nah, ini adalah tahap timbulnya kesadaran terhadap tulisan. Kemudian ada tahap yang kedua, yaitu tahap membaca gambar. Nah, tahap membaca gambar ini ketika anak usia TK, mereka sudah bisa memandang dirinya sebagai pembaca dan mereka juga sudah bisa melibatkan diri dalam kegiatan membaca. Pura-pura membaca buku seperti ketika dia melihat orang lain membaca buku, dia juga akan mengikuti dengan pura-pura menggerakkan bibirnya, padahal mereka belum bisa membaca. Terus mereka juga sudah bisa memberikan makna terhadap suatu gambar. Selain itu, membaca buku dengan menggunakan bahasa buku walaupun tidak cocok dengan tulisannya itu juga sudah menjadi hal yang lumrah bagi anak kecil. Anak TK juga sudah menyadari bahwa sebuah buku memiliki karakteristik khusus seperti judul, halaman, huruf, kata, dan kalimat, serta tanda baca walaupun anak belum paham semuanya. Kemudian ada tahap yang ketiga, tahap pengenalan bacaan. Nah, pada tahap ini, anak-anak itu sudah dapat menggunakan 3 sistem bahasa, seperti fonem atau bunyi huruf, semantik atau arti kata, dan sintaksis atau aturan kata atau kalimat secara bersama-sama. Nah, di sini anak-anak sudah tertarik pada bahan bacaan, mulai mengingat kembali bentuk huruf dan konteksnya. Di sini juga anak-anak mulai mengenal tanda-tanda yang ada pada benda-benda di lingkungannya. Terus yang kemudian tahap yang terakhir adalah tahap membaca lancar. Nah, pada tahap ini anak-anak sudah dapat membaca secara lancar berbagai jenis buku yang berbeda dan bahan-bahan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Itu adalah tahap-tahap dari membaca. Kemudian di sini juga ada kemampuan menulis. Nah, kemampuan menulis ini sendiri merupakan kemampuan menulis itu merupakan kemampuan seseorang untuk melukiskan lambang grafis yang dimengerti oleh penulis dan pembaca ke dalam bentuk tulisan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan, kehendak agar dipahami oleh pembaca. Nah, dapat dipahami juga harus dipahami di sini bahwa
Menulis ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak diragukan lagi, pengajaran menulis harus benar-benar diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah, terutama di sekolah dasar atau SD. Di sini juga ada fungsi menulis. Nah, fungsi menulis itu sendiri adalah sebagai alat komunikasi tidak langsung karena tidak langsung berhadapan dengan pihak lain yang membaca tulisan kita, tetapi melalui bahasa tulisan. Di sini ada menurut Tarigan juga ya, fungsi utama dari tulisan itu adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para siswa dalam berpikir. Juga menulis dapat memudahkan kita merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, memperdalam daya tanggap atau persepsi kita, menyusun urutan bagi pengalaman, dan kita juga bisa menemui apa yang sebenarnya kita pikirkan dan rasakan mengenai orang-orang, gagasan, masalah-masalah, dan kejadian-kejadian yang hanya dalam proses menulis kita bisa menemukannya. Kemudian di sini ada juga tujuan menulis di sini dikategorikan menjadi 4 macam. Yang pertama itu tulisan yang bertujuan untuk memberitahukan atau mengajar disebut dengan wacana informatif atau informative discourse. Nah, tulisan yang bertujuan memberi informasi atau karangan penerangan kepada para pembaca. Kemudian tujuan yang kedua itu ada tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan atau mendesak para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan. Nah, itu disebut dengan wacana persuasif atau persuasive discourse. Terus ada juga tujuan yang ketiga, yaitu tulisan yang bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan atau mengandung tujuan estetik yang disebut dengan tulisan literer atau wacana kesastraan atau literasi discourse. Terus tujuan yang terakhir itu adalah tulisan yang mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat atau berapi-api. Nah, ini disebut dengan wacana ekspresif atau expressive discourse. Sebagai gambaran menulis puisi. Nah, di dalam menulis puisi, penulis itu kan bertujuan untuk menyatakan pernyataan diri dengan pencapaian nilai-nilai artistik. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai proses menulis. Nah, dalam secara garis besar penulisan terdiri atas 3 tahap, yaitu pramenulis, penulisan, editing, dan revisi. Yang pertama itu ada pramenulis. Jadi pramenulis atau tahap pencarian ide dan pengendapan. Pramenulis merupakan tahap persiapan. Nah, pada tahap ini seorang penulis itu melakukan berbagai kegiatan, misalnya menemukan atau menyiapkan ide gagasan sebagai bahan membuat cerita atau sumber inspirasi, menentukan judul karangan, menentukan tujuan, memilih bentuk atau jenis tulisan, membuat kerangka dan mengumpulkan bahan-bahan. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap penulisan yang dimulai dengan menjabarkan ide ke dalam bentuk tulisan. Nah, ide-ide itu dituangkan dalam bentuk kalimat dan paragraf. Selanjutnya, paragraf-paragraf itu dirangkaikan menjadi satu karangan yang utuh. Nah, ini adalah tahap yang kedua, yaitu tahap penulisan. Kemudian, tahap yang ketiga adalah tahap editing dan revisi. Nah, pada tahap editing dilakukan pemeriksaan kembali terhadap keseluruhan karangan yang sudah kita tulis. Dari aspek kebahasaannya, baik kesalahan kata, frasa, tanda baca, penulisan, sampai ke kalimat-kalimatnya. Sedangkan tahap revisi dengan memeriksa kembali karangan yang baru kita tulis dari aspek isi atau konten atau logika cerita. Kemudian apabila karangan sudah dianggap sempurna, lalu kita bisa menyampaikan karangan kepada publik dalam bentuk cetakan atau menyampaikan dalam bentuk non-cetakan. Kemudian di sini ada teknik menulis. Nah, di sini ada 2 teknik dalam menulis yang efektif dan sangat menyenangkan. Yang pertama itu ada clustering atau pengelompokan. Jadi, pengelompokan dilakukan dengan cara menulis pemikiran-pemikiran yang saling berkaitan dan secepatnya menuangkan di atas kertas. Jadi, ketika kita mendapatkan pemikiran-pemikiran dari
pikiran kita, kita harus langsung menuliskannya ke dalam kertas agar tulisan tersebut bisa diolah secara lebih cepat gitu. Terus tanpa mempertimbangkan kebenaran atau nilainya. Yang penting kita sudah menulisnya. Suatu pengelompokan yang berbentuk di atas kertas sama halnya dengan proses yang terjadi dalam otak kita. Walaupun dalam bentuk yang sangat disederhanakan gitu. Jadi pengelompokan merupakan suatu struktur yang mengalir bebas dalam melihat dan membuat kaitan antara gagasan, mengembangkan gagasan-gagasan yang telah dikemukakan, kemudian menelusuri jalan pikiran yang ditempuh otak agar mencapai suatu konsep. Itu adalah teknik menulis yang pertama. Kemudian di sini juga ada fast writing atau menulis cepat yang termasuk dalam teknik menulis yang kedua. Jadi terkadang itu seorang harus menulis sebelum menemukan apa yang sebenarnya yang ingin dia tulis. Nah, jadi kita harus melampaui otak kiri kita sehingga kita bisa mengevaluasi segalanya sebelum tertuang di atas kertas dan membiarkan otak kanan yang kreatif memegang kendali untuk sementara waktu. Jadi salah satu cara untuk menanggulangi hal ini adalah dengan menulis secara cepat supaya bisa menulis cepat digunakan timer sebagai pengatur waktu, misalnya 5 menit, 10 menit, 20 menit, seperti itu. Lalu kita bisa menulis sebuah topik dan kita harus menulis sampai waktunya habis secara cepat. Baik, itu tadi mengenai jenis-jenis kemampuan literasi bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada landasan teori yang kedua tentang media pembelajaran konkret. Jadi, pembahasan yang pertama mengenai pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah bermacam-macam alat yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada anak didik dengan menggunakan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal dalam rangka mengefektifkan komunikasi kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian ada juga fungsi media dalam pembelajaran, yaitu untuk agar lebih mudah memberikan pengetahuan yang konkret dan tepat serta mudah dipahami. Terus di sini juga ada fungsi media pembelajaran yang lain. Nah, jadi media pembelajaran ini bisa membantu dari segi guru. Media pembelajaran itu bisa mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Selain fungsi untuk guru, media pembelajaran juga berfungsi sekali untuk peserta didik atau siswa. Dengan adanya media pembelajaran ini, tentunya siswa akan lebih berminat atau lebih tertarik dalam menjalani proses pembelajaran. Nah, selanjutnya mengenai media pembelajaran konkret. Pengertian media pembelajaran konkret. Media pembelajaran konkret dalam dunia pendidikan itu sebagai salah satu sumber belajar yang ikut membantu guru memperkaya wawasan peserta didik. Jadi aneka macam bentuk dan jenis dari media pembelajaran yang digunakan oleh guru itu menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi peserta didik. Dalam menerangkan suatu benda, guru di sini dapat membawa benda secara langsung ke hadapan anak didik di kelas. Nah, inilah yang disebut dengan media pembelajaran konkret, yaitu benda nyata. Jadi dengan menghadirkan bendanya seiring dengan penjelasan mengenai benda itu, maka benda itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar oleh peserta didik. Kemudian benda konkret juga memiliki beberapa macam, mulai dari benda atau makhluk hidup seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Juga termasuk benda-benda mati, misalnya batuan, air, tanah, dan lain sebagainya. Kemudian dalam media pembelajaran di sini dia memiliki keunggulan. Yang pertama itu dapat memberikan kesempatan semaksimal mungkin pada siswa untuk melaksanakan tugas-tugas nyata atau tugas-tugas simulasi dan mengurangi efek transfer belajar. Kemudian
Yang kedua ada dapat memperlihatkan seluruh atau sebagian besar rancangan yang relevan dari lingkungan kerja dengan biaya yang sedikit. Jadi karena menggunakan benda nyata atau benda-benda yang sudah ada di sekitar kita, guru tentunya akan lebih mudah karena tidak memerlukan budget yang besar karena dia sudah tersedia di alam. Jadi kita tinggal membawanya ke dalam kelas dan menjelaskan tentang benda tersebut. Kemudian yang ketiga adalah keunggulan yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengalami dan melatih keterampilan manipulatif mereka dengan menggunakan indera peraba. Jadi kan dengan adanya benda konkret atau benda nyata ini, siswa tentu bisa, misalkan di dalam kelas kita menginstruksikan mereka untuk maju ke depan kelas untuk langsung memegang benda tersebut. Misalkan jika kita menggunakan media pembelajaran elektronik, itu kan tentu siswa tidak bisa memegang layar atau tidak bisa memegang media-media yang berbentuk 3D atau 2 dimensi atau 3 dimensi. Kalau 3 dimensi itu mereka pasti bisa memegangnya, sama seperti dengan media konkret. Kemudian ada keunggulan yang terakhir di sini adalah untuk memudahkan pengukuran penampilan siswa. Nah, bila ketangkasan fisik atau keterampilan koordinasi diperlukan dalam pekerjaan. Jadi, selain adanya keunggulan, tentu saja media pembelajaran konkret juga tidak luput dari kelemahan. Nah, kelemahan-kelemahan apa saja kelemahan-kelemahan dari media pembelajaran konkret itu sendiri? Yang pertama itu ada seringkali dapat menimbulkan bahaya bagi siswa atau orang lain dalam lingkungan kerja. Jadi misalkan kita membawa media pembelajaran konkret dari binatang misalkan, terus binatangnya itu binatang buas. Nah, itu bisa membahayakan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ada mahal karena biaya yang diperlukan untuk peralatan tidak sedikit dan ada kemampuan rusaknya alat yang digunakan. Jadi kan tadi dalam keunggulan itu sudah saya sebutkan bahwa media pembelajaran konkret itu tidak membutuhkan biaya yang besar karena sudah tersedia di alam. Namun dalam kelemahan yang dimaksud di sini adalah jika guru menggunakan benda-benda nyata yang sekiranya itu biayanya itu mahal, misalkan memerlukan budget yang cukup besar untuk membeli, misalkan untuk mobil. Nah, misal guru tidak memiliki mobil, nah mereka bisa menyewa atau bahkan bisa membeli. Nah, itu yang dimaksud dengan membutuhkan biaya yang besar. Kemudian jadi untuk di sini, untuk yang kelemahan yang kedua, guru harus memperhatikan untuk membawa benda-benda konkret yang seharusnya ada di sekitar dia dan tidak menyulitkan. Kemudian kelemahan yang ketiga ada tidak selalu dapat memberikan semua gambaran dari objek belajar yang sebenarnya, seperti pembasaran, pemotongan, dan gambar bagian demi bagian, sehingga media perlu didukung dengan media lain. Nah, dalam hal ini media konkret itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus diiringi dengan media pembelajaran yang lain. Kemudian kelemahan yang selanjutnya itu adalah seringkali sulit untuk mendapatkan tenaga ahli untuk menangani latihan kerja, mengambil tenaga ahli dari pekerjaannya itu untuk melatih yang lain yang dapat menurunkan produktivitas. Terus yang terakhir itu adalah sulit untuk mengontrol hasil belajar karena konflik-konflik yang mungkin terjadi dengan pekerjaan atau lingkungan kelas. Baik, itu kelemahan dari media pembelajaran konkret. Selanjutnya itu di sini ada manfaat dari media pembelajaran konkret. Nah, menurut Sundayana 2013, dia itu menyebutkan bahwa media pembelajaran konkret itu bermanfaat dalam pengajaran untuk memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa atau peserta didik. Nah, selain itu dia juga bisa memberikan pengalaman-pengalaman kepada peserta didik tentang benda asli dan membantu perkembangan kemampuan belajar siswa atau peserta didik. Baik, itu saja pembahasan mengenai media pembelajaran konkret. Selanjutnya, di sini ada tinjauan pustaka yang kedua mengenai penelitian yang relevan. Jadi, dalam penelitian ini,
saya mengambil 2 hasil dari penelitian yang relevan atau 2 dari penelitian sebelumnya. Yang pertama itu adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani A 2018 dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Konkret atau Benda Asli terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 1 MIS DDI Cendana Hijau, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Jadi, penelitian yang dilakukan oleh Handayani A ini menyebutkan atau menyatakan atau mendapatkan hasil bahwa media pembelajaran konkret merupakan media yang membantu pengalaman nyata peserta didik, sehingga peserta didik itu dapat memperluas wawasan dan pengalaman yang mencerminkan pembelajaran nonverbalistik dan membuat generalisasi yang tepat. Jadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik diajar agar mampu menguasai 4 keterampilan berbahasa, yaitu ada keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Dengan adanya 4 keterampilan ini, guru termotivasi untuk memperbaiki strategi belajar mengajarnya. Salah satu di antaranya itu dengan menggunakan media pembelajaran konkret. Nah, itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani A. Kemudian ada penelitian relevan yang kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti 2013 dalam penelitian yang berjudul Penggunaan Alat Praga berupa Benda Konkret untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran matematika kelas 1 SD Negeri 2 Lebak, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Astuti 2013 ini didapatkan bahwa permasalahan yang dihadapi adalah penggunaan metode yang digunakan kurang menarik minat belajar siswa, sehingga didapat penggunaan metode demonstrasi yang disertai dengan bantuan alat peraga berupa benda konkret pada pelaksanaan penelitiannya. Kemudian pelaksanaan penelitian ini dibuat dalam 2 siklus yang terdiri dari 4 tahap, yaitu ada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan, dan tahap refleksi. Di sini juga terdapat beberapa hal yang menyamakan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu sama-sama menggunakan media pembelajaran konkret di tingkat satuan pendidikan dasar. Selain persamaan, terdapat pula hal-hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya. Di antaranya itu ada peneliti pada penelitian di atas atau sebelumnya itu mengimplementasikan media pembelajaran konkret dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan jenis penelitian tindakan kelas. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan itu hanya untuk menganalisis kemampuan literasi sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran konkret dengan jenis penelitian kualitatif. Nah, dari jenis penelitian beserta tujuan dari dilaksanakannya penelitian sudah sangat jelas perbedaan antara penelitian di atas atau sebelumnya dengan penelitian yang akan saya lakukan. Selain itu, subjek dalam penelitian tersebut adalah siswa kelas 1, sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan itu adalah dengan kelas 3 sekolah dasar, seperti itu. Kemudian, di sini juga ada kerangka berpikir. Nah, pada kurikulum tingkat satuan pendidikan disebutkan bahwa bagi setiap pelaku pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu guru dan siswa, agar senantiasa mengarahkan aktivitas belajar bahasa Indonesia di sekolah pada pencapaian hasil belajar sesuai dengan KKM. Nah, untuk mencapai hasil belajar yang telah ditargetkan, tentunya guru harus bisa memfasilitasi siswa, supaya siswa lebih mudah menerima dan mengolah materi pembelajaran bahasa Indonesia yang disampaikan. Terus satu di antaranya itu dengan menggunakan media pembelajaran konkret. Jadi dalam kerangka berpikir, di sini kerangka berpikir ini adalah sebagai langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang akan saya lakukan dalam proses penelitian. Yang pertama itu adalah di sini ada bahasa Indonesia. Jadi secara lebih umum di sini yang akan saya teliti itu mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian diturunkan lagi menjadi lebih spesifik mengenai kemampuan literasi, yaitu kemampuan membaca dan kemampuan menulis. Nah, jadi dalam melaksanakan penelitian saya akan memberikan
pretest dan posttest untuk peserta didik. Jadi pretest itu akan saya berikan sebelum menggunakan media pembelajaran konkret. Kemudian posttestnya akan saya berikan setelah guru menggunakan media pembelajaran konkret. Kemudian setelah pretest dan posttestnya selesai, saya akan menganalisis kemampuan literasi bahasa Indonesia, membaca dan menulis dengan membandingkan atau menganalisis keduanya. Kemudian bahasan yang selanjutnya itu mengenai kemudian di sini ada metode penelitian. Yang pertama itu ada pendekatan penelitian. Nah, jadi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu penelitian dengan menggambarkan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan yang bersifat deskriptif, yang menggambarkan bagaimana kemampuan literasi bahasa Indonesia menggunakan media konkret pada siswa kelas 3 di SDN Sapit tahun ajaran 2021-2022. Nah, penelitian kualitatif di sini itu bisa digunakan supaya data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki makna dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar angka atau frekuensi. Nah, di sini peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam dan menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian datanya. Kemudian ada setting penelitian. Nah, di sini untuk setting penelitiannya itu yang pertama ada subjek penelitian. Jadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 3 di SDN Sapit tahun ajaran 2021-2022, yaitu ada 11 orang. Kemudian yang kedua itu ada waktu penelitian. Nah, untuk penelitiannya sendiri di sini akan dilakukan pada bulan Januari 2022. Terus lokasi penelitiannya di SDN Sapit, Desa Selebung, Batu Keliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Jadi di sini ada beberapa alasan kenapa atau mengapa peneliti memilih lokasi SDN Sapit untuk melaksanakan penelitian dengan judul analisis kemampuan literasi bahasa Indonesia dengan menggunakan media pembelajaran konkret. Yang pertama karena sarana dan prasarana di SDN Sapit ini masih sangat kurang sehingga media konkret menjadi media alternatif dalam proses pembelajarannya. Kemudian di sana juga belum ada penelitian tentang analisis kemampuan literasi bahasa Indonesia. Terus yang ketiga karena belum adanya penelitian tentang penggunaan media pembelajaran konkret. Dan yang terakhir karena SDN Sapit merupakan lokasi pengenalan lapangan persekolahan bagi saya selama kurang lebih 3 bulan, sehingga saya merasa lebih mudah untuk meneliti subjek penelitian karena sudah lebih dahulu mengenal karakteristik siswa serta kondisi lingkungan sekolahnya. Kemudian ada metode pengumpulan data. Nah, di sini ada 3 metode yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama itu ada metode wawancara. Nah, jadi wawancara yang akan dilakukan itu ada wawancara dengan kepala sekolah dan wawancara dengan guru. Jadi wawancara pada guru ditujukan untuk mengetahui kondisi siswa di sekolah serta karakteristik siswa di kelas selama pembelajaran berlangsung. Nah, selain itu peneliti juga akan menanyakan keefektifan penggunaan media konkret dalam kemampuan literasi bahasa Indonesia, dimulai dari tahap perencanaan, penggunaan, sampai pada tahap evaluasinya. Kemudian untuk kepala sekolahnya sendiri di sini wawancara ini dilakukan pada kepala sekolah dengan tujuan untuk mencari informasi tentang kondisi fisik dan kondisi lingkungan sekolah. Selain itu, wawancara dengan kepala sekolah juga ditujukan untuk mengetahui sejarah berdirinya SDN Sapit. Kemudian metode pengumpulan data yang kedua ada metode observasi. Nah,
Observasi di sini diartikan sebagai peninjauan secara cermat terhadap apa yang diteliti. Jadi dalam hal ini peneliti menggunakan metode observasi yang berpartisipasif. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode observasi yang berpartisipasi pasif, yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang dijadikan narasumber atau subjek penelitian dengan mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan di SDN Sapit. Jadi metode observasi menjadi metode yang penting dalam penelitian ini karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga dengan metode observasi peneliti akan memperoleh gambaran yang nyata tentang kemampuan literasi siswa dengan penggunaan media konkret. Terus observasi digunakan untuk melihat secara langsung penggunaan media benda konkret dalam analisis kemampuan literasi bahasa Indonesia di kelas 6 SDN Sapit. Dan metode yang ketiga adalah metode dokumentasi. Nah, dokumentasi di sini berarti pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan, baik itu berupa foto maupun video. Jadi metode ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data tentang sejarah berdirinya, struktur organisasi, keadaan siswa, guru, dan evaluasi pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 3 SDN Sapit. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai teknik analisis data. Nah, jadi dalam melakukan teknik analisis data di sini, adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis model interaktif yang dilakukan melalui 3 jalur kegiatan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ketiga alur tersebut meliputi yang pertama itu ada reduksi data. Yang terakhir di sini ada uji keabsahan data. Yang pertama itu di sini peneliti melakukan validitas. Nah, jadi keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep validitas atau kesahihan atau keaslian dan reliabilitas atau kendala. Nah, selanjutnya di sini ada keabsahan data. Yang pertama itu ada validitas. Jadi keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep validitas atau kesahihan dan reliabilitas atau keandalan data menurut versi positivisme yang disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya. Dalam paradigma kualitatif, untuk memperoleh keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Kemudian baik, itu saja pembahasan dari proposal skripsi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.